Siang Bapak Ibu Guru hebat, perkenalkan saya Fira Mirawati Nisa, CGP Angkatan 10 Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, dari SMA Negeri 1 Sulamu. Pada kesempatan hari ini bersama saya ditemani oleh Ibu April Nilu, Guru Ekonomi di SMA Negeri 1 Sulamu. Selamat siang Ibu. Siang Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Puji Tuhan baik. Apa kabarnya Ibu? Puji Tuhan sehat selalu Ibu. Baik Ibu, hari ini kita akan melakukan praobservasi ya Bu ya. Baik Ibu. Ya, jadi terima kasih atas waktunya yang sudah mau berbincang-bincang dengan saya terkait dengan praobservasi yang akan kita lakukan dalam observasi yang akan saya lakukan dalam kelas. Ya. Jadi Bapak Ibu, sebelum saya melakukan observasi, saya akan melakukan praobservasi. Adapun tujuan saya melakukan praobservasi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Dan pada hari ini juga dalam kegiatan praobservasi ini juga memiliki tujuan Ibu juga memiliki kesiapan diri yang mantap dalam persiapan diri mengikuti kegiatan pembelajaran, melakukan kegiatan pembelajaran jelas agar kelas lebih aman, nyaman dan menyenangkan. Ya Bu ya. Jadi dalam proses observasi hari ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan Ibu. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan adalah apa tujuan yang akan Ibu capai dalam kegiatan pembelajaran nanti? Baik, untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai dalam kegiatan pembelajaran yang saya bawakan yaitu dengan melakukan kegiatan pembelajaran ini siswa mampu memahami materi terkait dengan barang sebagai alat pemenuhan dan dapat mereka pelajari dengan tepat. Baik. Jadi ada tujuan yang ingin dicapai di sini adalah anak-anak bisa memahami barang sebagai alat pemenuhan kebutuhan dengan tepat ya. Baik. Nah, pertanyaan berikut Ibu, nah kira-kira area pengembangan yang ingin Ibu capai atau Ibu lakukan dalam observasi ini apa? Untuk area pengembangan itu yang ingin saya capai itu terkait dengan keterampilan dan juga pengetahuan. Nah, untuk pengetahuan itu lebih ke meningkatkan pemahaman peserta didik dalam memahami pembelajaran yang saya bawakan. Yang kedua itu meningkatkan respon balik dari peserta didik terkait dengan pembelajaran materi yang saya bawakan. Dan yang ketiga itu menciptakan keadaan kelas yang kondusif dan aman. Jadi yang saya catat di sini Ibu ada 3 area pengembangan yang akan Ibu capai atau Ibu lakukan dalam kegiatan observasi nanti, yaitu bisa meningkatkan kualitas pembelajaran dalam pemahaman materi tentang barang sebagai alat pemenuhan kebutuhan. Kemudian yang kedua adalah respon balik dari siswa terkait dengan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan, dan yang ketiga adalah keaktifan siswa bagaimana sehingga kondisi pembelajaran itu lebih efektif dan lebih kondusif. Baik, jadi Ibu dari apa yang Ibu sampaikan tadi, area pengembangan yang ingin Ibu capai, nah bagaimana kira-kira rancangan yang akan Ibu lakukan atau yang akan Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin dari segi strateginya atau dari segi modelnya atau metodenya Ibu. Apa yang Ibu siapkan di sini? Baik Ibu, untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan itu pembelajaran berdiferensiasi yang berdasarkan kesiapan belajar siswa dan terintegrasikan dengan sosial emosional. Dan juga kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, serta keaktifan siswa. Nah, dari model pembelajaran yang akan saya gunakan itu model pembelajaran discovery learning. Nah, untuk metodenya mungkin saya akan menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Jadi Ibu akan melakukan strateginya itu dengan pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi dengan sosial emosional ya Ibu ya. Dan juga model pembelajarannya adalah discovery learning dan metodenya adalah dengan melakukan diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan. Baik Ibu. Nah, dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, rancangan pembelajaran yang Ibu terapkan nanti, nah dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan? Untuk media pembelajaran yang akan saya gunakan itu saya akan menggunakan LKPD dan buku panduan baik dari perpustakaan dan bahan ajar yang saya miliki, dan juga menggunakan papan tulis.
Jadi ada KPD, bahan ajar, kemudian buku-buku pedomannya, buku pedoman, kemudian juga ada papan tulis sebagai pelengkap. Baik. Nah, Ibu, kira-kira kapan Ibu akan lakukan proses pembelajaran ini yang sudah Ibu siapkan tadi? Kira-kira kapan akan dilakukan dan juga di hari apa atau jam berapa dan di kelas mana? Baik Ibu, saya akan melakukan kegiatan pembelajaran ini pada hari Rabu tanggal 7 dan di kelas 10B Jam berapa? jam ketiga dan keempat. Jam 3 dan 4. Oke, baik Ibu. Nanti Ibu akan melakukan kegiatan pembelajarannya di kelas 10B jam ketiga dan keempat ya pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024. Jadi nanti hari Rabu akan berjumpa dengan saya ya Ibu di dalam kelas untuk saya melakukan observasi terkait dengan pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Nah, Ibu setelah Ibu melakukan observasi nanti, kita akan melakukan pasca observasi Ibu. Dalam kegiatan pasca observasi ini akan bersama dengan pengajar praktik saya, Ibu Nita dan Petai ya, yang akan mendampingi kita dalam kegiatan pasca observasi. Nah, sebelum kita hari ini mengakhiri kegiatan observasi, kira-kira Ibu apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang saya dapatkan dari percakapan hari ini adalah saya mendapatkan pemahaman yang baru agar kedepannya saya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran saya bagi peserta didik dan tak hanya bagi peserta didik tapi bagi saya juga agar saya kedepannya memiliki kesiapan dalam mengajar yang lebih baik lagi. Jadi ada hal baru yang Ibu dapatkan yang bisa Ibu terapkan buat diri sendiri dan juga bisa diterapkan di dalam kelas untuk kebutuhan anak tersebut. Ya, jadi demikian mungkin perbincangan kita sampai di sini Ibu. Terima kasih banyak atas waktunya sudah mau berbincang-bincang dengan saya dalam kegiatan pra-observasi. Silakan mempersiapkan diri lagi dalam kegiatan observasi minggu depan di hari Rabu. Semoga sukses, lebih semangat dan bisa menjadi anak-anak menjadi anak-anak seperti apa Ibu. Terima kasih Ibu. Demikian hasil observasi saya bersama dengan Ibu April, guru ekonomi di SMA Negeri 1 Selangor. Sampai berjumpa lagi dalam kegiatan observasi nanti. Selamat siang. Baik, selamat pagi anak-anak. Belajar mengajar, coba semua tengok ke bawah ke material, coba lihat. Apakah ruangan kita bersih? Bersih. Coba lagi perhatikan jangan sampai sudah terasa di bawah. Dipilih, dibungkus. Oke. Sampai ya. Sudah? Sudah. Coba berikan senyuman dulu supaya ini kegiatan pembelajaran bisa terlihat wow dan indah. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pelajaran kita hari ini, kita akan mengawalinya dengan doa. Minta salah satu dari kalian untuk pimpin kita
Apa? Andre, Sandika, Casi, Farah, Farjan, Giska, Irwansa, Iwan, Jacob, Janu, Jean, Jack, Julio, Kansa, Maggie, Michael, Melanie, Melati, Mercy, Milan, Muhammad, Nada, Nolbi, Rikman, Rifal, Sari, Seprianus, Septi, Angelina, Fikram, Yosua, Yonike. Baik, kita akan lanjut dengan materi kita yang baru yang kedua kita hari ini ya, yaitu barang sebagai alat pemenuhan kebutuhan. Ya, barang sebagai alat pemenuhan kebutuhan. Barang sebagai alat pemenuhan kebutuhan. Kira-kira ada yang tahu kok barang sebagai alat pemenuhan kebutuhan itu salah satunya apa? Barang sebagai alat pemenuhan kebutuhan. Kira-kira ada yang tahu apa? Oke. Apa? Ya, barang sebagai alat pemenuhan kebutuhan. Ya. Tidak apa-apa ya sebenarnya. Ada lagi? Ada lagi? Mas? Baju, iya, apa lagi? Baju, nah, apa lagi? Iya, aksesoris dan lain sebagainya. Mantap. Tidak apa-apa ya, semua benar, adanya. Kita tangan dulu, kita jangan. Barang sebagai alat pemenuhan kebutuhan itu dibedakan atas beberapa bagian. Yang pertama itu barang menurut cara memperolehnya. Barang menurut cara memperolehnya. Barang menurut cara memperolehnya. Jadi barang menurut cara memperolehnya ini dibedakan lagi menjadi dua bagian, yaitu barang ekonomi atau barang bebas. Barang ekonomi kedua barang bebas. Nah, adik-adik yang tadi itu tanya di pertanyaan awal itu kira-kira kalian tahu tidak yang dinamakan barang sebagai alat pemenuhannya atau pemenuhan kebutuhan, ada yang menjawab? Oh ibu, ada makanan, minuman, ada juga pakaian yang disebutkan tadi. Iya, ada ya. Baik, sekarang kita akan melihat ini dua, barang ekonomi dan juga barang bebas. Ada yang tahu kok kira-kira barang ekonomi itu semacam mana? Seperti apa? Apalagi? Barang ekonomi. Kira-kira ketika kita ingin memperoleh sesuatu, apakah kita akan memperolehnya dengan mudah begitu saja atau ada pengorbanan yang harus kita keluarkan? Iya, kalau misalnya berbicara tentang pengorbanan itu tentang apa? Uang atau biaya. Jadi yang dinamakan barang ekonomi itu sebuah produk atau sebuah barang yang dapat kita peroleh, tapi harus ada biaya atau pengorbanan yang dapat kita keluarkan dalam bentuk uang. Contoh, ketika kita pergi ke pasar, mungkin kita mau membeli sayur contohnya, tidak mungkin kita langsung bilang kepada produsennya ya atau penjual, Mak, saya mau ini, saya mau itu. Tidak mungkin. Mungkin saja kita akan bertanya, ini harganya berapa? Ini berapa?
Pasti, ketika kita sudah bertanya terkait harga, otomatis kita berbicara tentang apa? Uang. Jadi yang dinamakan barang ekonomi itu adalah sebuah produk yang diinginkan atau ingin kita miliki, sudah seharusnya kita mengeluarkan sedikit biaya yang berkaitan dengan uang. Yang kedua, barang bebas. Dia berbanding kali dengan barang ekonomi ya. Kalau barang ekonomi itu ketika kita ingin beroleh sudah pasti ada biaya atau uang yang kita keluarkan atau kita korbankan. Sedangkan barang bebas, bicara tentang barang bebas ini ada apa-apa saja tanpa kita uangkan begitu. Adakah kayu? Apalagi? Selain kayu apa? Batu. Apalagi? Pasir. Apalagi? Air laut. Kira-kira air laut itu bisa dibeli? Tidak. Kita tinggal pergi ke laut dan kita lihat begitu luasnya laut. Mau ambil berapa juga yang terserah kita ya. Maka air yang berapa juga saja terserah kita. Karena itu disediakan oleh Allah kita. Jadi setiap barang bebas yang dapat kita temui di mana saja tanpa kita mengeluarkan biaya. Oke, yang kedua yaitu barang menurut kegunaannya. Kedua ya, barang produksi dan barang konsumsi. Barang produksi dan barang konsumsi. Nah, agar memudahkan kalian untuk membedakan apa yang dimaksud dengan produksi, apa yang dimaksud aneh. Iya, siapa yang memproduksi? Apakah barang itu sendiri atau dia butuh seseorang untuk memproduksi? Pihak atau lembaga, bisa juga pihak atau lembaga atau orang yang melakukan kegiatan produksi. Dalam hal ini menciptakan atau menghasilkan sebuah produk berupa barang maupun jasa. Ada lagi distributor. Apa itu distributor? Ini tidak jauh berbeda dengan produsen. Distributor itu apa? Distributor ini waktu kelas 9 SMP sudah dapat materi dasar apa? Gimana? Apa? Menghindari distribusi penjualan barang-barang dagangan. Iya, berarti pihak atau orang yang melakukan penyaluran atas sebuah produk baik berupa barang maupun jasa. Ini juga sama dengan produk, tapi dia lebih ke penyalur. Yang ketiga ada konsumen. Apa itu konsumen? Konsumen ini merupakan pihak atau orang pribadi yang menghabiskan nilai dari produk baik berupa barang maupun jasa. Jadi kita ini bisa termasuk juga sebagai produsen, bisa juga sebagai distributor, bisa juga sebagai konsumen. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kenyataannya kita ini disebut tiga pihak ini, baik sebagai produsen, distributor, dan konsumen. Baik. Dan barang ya, jadi ini dibedakan barang sebagai alat pemenuhan kebutuhan itu ternyata ada barang produksi dan barang konsumsi. Jadi sudah bisa bedakan ya? Produksi itu apa? Konsumsi itu apa? Coba ibu tanya lagi, apa itu produksi? Produksi. Beda antara produsen dan produksi. Tadi dijelaskan kok? Produksi yang kuat. Biaya produksi yang kuat. Oke, artinya yang menghasilkan atau menciptakan sebuah produksi yang hemat dan efisien. Baik, yang kedua konsumsi.
barang menurut hubungan dengan barang lain. Barang lain. Yaitu ada dua ya. Barang substitusi. Barang menurut hubungan dengan barang lain. Ada dua, ada barang substitusi, ada barang komplementer. Pernah dengar? Pernah dengar kata substitusi? Tidak. Belum. Kalau komplementer? Belum juga. Baik, di bagian kelas yang kita lihat semua. Baik, yang dinamakan barang substitusi ini merupakan barang pengganti. Kira-kira barang pengganti yang kalian tahu contohnya apa? Barang pengganti, contohnya seperti apa? Barang pengganti. Contoh, kalau misalnya di rumah ya, bisa saja kalau tidak ada beras kita bisa menggantikannya dengan apa? Jagung. Bisa juga dengan apa? Ubi. Contoh lagi, mungkin saja kita tidak memiliki sepatu, tapi di rumah hanya ada sendal. Kita gantikan dengan sendal. Kira apa lagi? Barang pengganti apa lagi? Yang kalian tahu? Contoh ini, kasih contoh ya. Ini produk apa? Pulpen. Kalau misalnya tiba-tiba datang sekolah dan tiba-tiba pulpen ini hilang, tapi masih ada apa? Pensil. Apa lagi banyak ya? Apa lagi? Hah? Apa? Iya apa? Jepit ya. Contohnya jepit ya. Kalau misalnya jepit ya kita bisa gantikan dengan apa? Banyak ya. Jadi dalam kehidupan kehidupan manusia ternyata banyak juga terdapat barang pengganti. Untuk apa? Memenuhi kebutuhan kita sebagai apa? Manusia. Itu ibu kelas untuk barang pengganti. Itu barang substitusi paham? Paham. Sekarang barang komplementer. Nah, barang komplementer ini merupakan barang yang membahas kalau tadi ada pengganti, yang kedua ada pelengkap. Tapi tetap utama dulu. Yang kedua ini ada barang pelengkap. Barang komplementer. Nah, kalau tadi barang pengganti semua sudah bisa bedakan. Sekarang itu tanya lagi barang pelengkap atau komplementer ini apa namanya? Barang pelengkap. Kira-kira kita ingin minum kopi ya. Kopi butuh apa? Gula. Apa lagi? Air panas. Contoh yang lain selain gula, kopi dan air panas. Apa lagi? Contohnya jarum. Jarum butuh apa? Butuh apa? Apa lagi? Meja butuh apa? Kursi. Guru butuh apa? Guru butuh apa? Kalau tadi di nama siapa lagi? Pada bilang aku butuh kamu. Berarti kita simpulkan aku siapa? Itu sesama. Sebagai pelengkap. Nah, ini ibu ambil ya. Ini apa? Buku butuh apa? Jadi semua yang kita miliki sudah pasti harus ada di pelengkap. Contohnya dengan sekolah, kalian butuh apa? Baik, kita lanjut lagi. Yang terakhir ya. Sebelum kita akan memulai diskusi kita. Barang menurut proses pembuatannya. Jadi barang menurut proses pembuatannya dibedakan menjadi 3 bagian. Ada barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Apa? Mentah, barang mentah, barang setengah jadi. Nah, ibu akan
Mereka suka lihat kalian yang harus jawab. Bisa bedakan tuh barang jadi itu seperti apa, setengah jadi itu seperti apa, dan barang jadi itu seperti apa. Baik, barang mentah itu seperti apa? Daging. Barang mentah. Contohnya apa? Daging. Mentah belum ada pengulang. Belum ada kegiatan produksi. Pintar-pintar semua itu tangan dulu. Contohnya ada daging. Yang kedua, barang setengah jadi. Contohnya mie ya. Apa lagi? Yang setengah jadi kalian tahu? Sambal. Oh iya, bisa juga mungkin sambal ya. Otomatis sudah ada, sudah dipotong. Ya, hasil panas di tukang waktu jadi belum ya. Jadi kamu ya, masih mentah tahu ya. Baik, yang ketiga barang jadi. Barang jadi itu contohnya seperti apa? Nasi. Terus apa lagi? Roti. Tepung pertama, tepung kering itu. Nasi mentah. Iya apa? Diolah dulu tuh. Terakhir poin ketiganya itu diproduksi dan akhirnya jadi. Siap apa? Siap dipasarkan atau dijual. Baik, sekian materi hari ini. Coba kalian tahu semua dulu. Kamu sebelum kita lanjut diskusi. Baik, kita akan seperti barbar ya. Tepung 1, tepung 2, tepung 3. Saya tidak tahu konsekuensinya seperti apa toh. Kalau misalnya salah, maju ke depan dengan memberikan pertanyaan. Siap? Yang mantap. Tepung 1, tepung 2, tepung 3, tepung 2, tepung 3, tepung 3, tepung 3. Tepung 2, tepung 3. Kita ada nomor satu ini masih pintar-pintar semua. Tepung 3, tepung 3. Terlatih semua ini, memang situasi terlatih dan pintar semua di kelas utama. Duduk kembali. Karena semuanya pintar-pintar, itu anaknya dua. Kita lihat sekolah ini luar biasa. Baik anak-anak, Ibu akan membantu kalian menjadi beberapa kelompok. Ya, 3 kelompok saja ya. Ya, 3 kelompok. Ibu akan bagi kalian beberapa PD serta materi ajar yang harus kalian diskusi di setiap kelompok. Nah, Ibu juga menyampaikan aturan dari cara diskusi yang baik dan benar. Bisa toh? Bisa. Setiap kelompok dibentuk menjadi beberapa orang. Bisa saja 7 atau 6 orang. Nanti dalam sini setiap kelompok itu anggotanya itu tidak hanya duduk diam saja, tapi saling bekerja sama. Baik, kelompok 1, ini kelompok 1 ya. Kelompok 1, Ibu akan bagikan SKPD-nya lebih dulu ya. Di kelompok 1, ketua yang mana? Oke. Ajar ketua ya. Kelompok 2. Dan kelompok 3. Berikan ikut ajarnya. Baik, semua sudah pakai KPD sama alat ajarnya, kau sudah? Sudah. Oke, kelompok 1, silakan kerja
Jadi Ibu mau lihat ya keaktifan kalian dalam mengerjakan soal diskusi kalian. Nanti kalau misalnya di setiap kelompok terdapat beberapa orang yang kalau tidak aktif tulis di situ tidak aktif. Kalau aktif tulis aktif. Sudah? Oke. Baik, kelompok 1, 2, 3. Memang sudah siap untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya? Siap. Baik, kita akan memberikan kesempatan untuk kelompok 1 yang akan menyampaikan hasil diskusi mereka terkait dengan materi produksi. Baik, kelompok 1 silakan maju ke depan. Tangan dulu ke kelompok 1. Suara kuat ya? Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada dari kelompok 1. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami terkait dengan materi produksi. Dalam kegiatan produksi dibedakan menjadi beberapa prinsip ekonomi yang diantaranya adalah yaitu 1. Menentukan biaya produksi yang paling hemat dan efisien. 2. Menentukan cara berproduksi yang paling efektif. 3. Menghasilkan barang dengan kualitas tinggi. 4. Memperoleh keuntungan. Baik, Itu nama mungkin ada yang mau satu bertanya? yang berlibur. Baik, silakan Milan memberikan pertanyaan untuk kelompok 1. Baik, pertanyaan dari kelompok berapa? Kelompok 3, silakan. Berdiri. Jelaskan penelitian biaya produksi yang paling hemat dan efisien dan serta coba. Jelaskan pengertian apa tadi? Penelitian biaya produksi Jelaskan pengertian biaya produksi yang paling yang paling hemat dan efisien. Saja dan serta coba. dan sertakan contohnya. Kelompok silakan jawab. Biaya produksi yang hemat dan ukuran terkait sumber daya yang digunakan selaras dengan hasil yang dicapai. Contohnya adalah lakukan percobaan persediaan bahan baku, lakukan perawatan produksi. Kelompok 3 puas dengan jawaban yang diberikan oleh kelompok 1? Puas ya. Baik, kita berikan tepuk tangan dulu. Sekarang kelompok 1 tutup hasil diskusinya. Bilang apa? Terima kasih atas waktunya. Ya dan silakan duduk. Sekali lagi kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kita lanjut diskusi kelompok 2 dengan materi apa tadi? Distribusi. Oke, baik, silakan kelompok 2. Lanjut. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan materi distribusi. Bukan prinsip-prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi. Prinsip-prinsip ekonomi dalam
produksi adalah satu, menghindari distribusi atau penjualan barang-barang ilegal. Dua, mengemas produk dengan bentuk menarik. Tiga, memperoleh keuntungan. Demikian hasil presentasi kami. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Coba jelaskan secara singkat cara mengemas produk dengan bentuk menarik. Cara mengemas produk dengan menarik adalah satu, sesuaikan konsep desain berdasarkan target konsumen. Dua, pastikan nama merek atau keunggulan produk. Tiga, tunjukkan manfaat atau keunggulan. Empat, ciptakan keunikan sesuai ciri brand. Lima, tambahkan elemen grafis Demikian jawaban kami. Mungkin masih ada pertanyaan? Pas. Sekian dan terima kasih. Baik, kita dulu. Baik, kita dulu kelompok 2 dengan materi distribusi. Baik, kita akan lanjut dengan kelompok kelompok 3. Setelah dari kelompok 3 semua yang cantik satu, yang semuanya cantik. Baik, kita akan lanjut. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konsumsi. Prinsip-prinsip dari kegiatan konsumsi. Satu, membuat penyelesaian. Dua, memilih barang berkualitas baik. Tiga, memilih barang dengan pantas. Empat, memilih barang atau jasa sesuai prioritas dan keadilan. Kami mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Kami silakan. Coba jelaskan memilih barang atau jasa sesuai prioritas dan tempat guna, serta sebutkan juga manfaatnya. Cara memilih barang atau jasa sesuai prioritas adalah satu, keuangan atau penghasilan. Dua, peran dalam keluarga. Tiga, peran dalam masyarakat. Manfaatnya adalah meningkatkan efisiensi. Dua, kebutuhan utama terpenuhi. Tiga, manajemen waktu menjadi lebih baik. Empat, keuangan lebih terkontrol. Lima, perencanaan keuangan berjalan dengan baik. Enam, membantu mengukur kemajuan dalam mencapai tujuan. Demikian jawaban kami. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Baik, terima kasih untuk hasil diskusi hari ini dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Dengan materi apa tadi? Yang pertama kelompok 1, Produksi, kelompok 2 apa? distribusi, Kelompok 3, bentuk. Nah, sebelum Ibu menutup kegiatan belajar kita hari ini, Ibu akan memberikan salah satu dari kalian untuk menyampaikan kesimpulan terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Ada yang bersedia untuk menyampaikan? Oke, baik, silakan Yunike. Silakan. Produksi, distribusi, dan konsumsi. Dari pembahasan materi hari ini yang menjadi kesimpulannya adalah kita mampu membedakan
Jadi Ibu minta salah satu dari kalian yang bersedia maju ke depan untuk berdoa bagi kita semua. Baik, terima kasih kepada kalian yang sudah memimpin kita dalam doa. Sekian untuk pertemuan kita hari ini. Selamat siang dan terima kasih. Terima kasih anak-anak buat Oke, selamat pagi Bapak Ibu Guru Hebat. Berjumpa kembali dengan saya Vira Mirawati Nisa, CGP Angkatan 10 Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Hari ini bersama saya kembali Ibu April Liluk, CGP Guru Ekonomi di SMA Negeri 1 Selangor. Ya, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Puji Tuhan baik. Sebaliknya apa kabarnya Ibu? Ya, puji Tuhan sehat selalu. Ya, Ibu terima kasih atas waktu dan kesempatannya sehingga bisa bertemu dengan saya kembali di tempat kami untuk tujuannya adalah bisa mengevaluasi kembali observasi yang sudah Ibu lakukan dalam kegiatan supervisi yang ada kemarin. Ya, jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan Ibu terkait dengan apa yang sudah Ibu lakukan dalam kegiatan observasi kemarin. Siap. Ya, jadi pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan ke Ibu itu bagaimana perasaan Ibu terkait dengan observasi kelas yang sudah Ibu lakukan kemarin? Baik, perasaan yang saya rasakan itu saya merasa sangat senang karena dengan adanya kegiatan observasi tersebut membantu saya meninjau bagaimana proses pembelajaran yang saya bawa kepada peserta didik yang saya ajarkan, dan lebih saya juga melihat bagaimana antusias dan kemauan dari peserta didik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran saya. Oke, baik Ibu. Jadi Ibu merasa senang ya Ibu ya, karena dengan observasi yang sudah kita lakukan kemarin ternyata anak-anak begitu antusias dan mengikuti kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan. Baik Ibu. Nah, Ibu kira-kira bisa diceritakan kembali kira-kira area pengembangan apa yang sudah Ibu lakukan dan langkah atau tahapan apa saja yang sudah Ibu jalankan. Baik, untuk area pengembangan yang sudah saya lakukan itu saya lebih menekankan kepada siswa dalam menguasai pengetahuan dan juga keterampilannya dalam proses pembelajaran tersebut, agar siswa bisa mampu mengetahui tentang kelangkaan serta mengetahui juga tentang barang sebagai alat pemas kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau keterampilannya apa Ibu yang Ibu ingin kembangkan di situ? Itu untuk siswa lebih tahu bagaimana barang sebagai alat pemas kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, siap. Jadi area pengembangan yang sudah Ibu jalankan kemarin itu yang sudah Ibu lakukan bisa tercapai tujuan pembelajaran Ibu, yaitu anak-anak bisa mengetahui barang sebagai alat pemas kebutuhan dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Ibu, pertanyaan berikut, kira-kira sejauh mana area pengembangan yang sudah dilakukan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan dengan baik atau menurut Ibu belum? Untuk dilihat kembali untuk area sesuai dengan area pengembangannya belum sepenuhnya, karena masih terdapat sedikit kendala, di mana masih terdapat ada beberapa siswa yang kurang dalam hal ini tidak sepenuhnya mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Tetapi kalau untuk penguasaan lingkungan berkelasnya, saya rasa sudah baik. Jadi maksudnya kurang di sini anak-anak kurang apanya ini dalam kegiatan pembelajaran? Sedikit kendalanya itu mereka ada beberapa yang saya lihat masih rasa ada ngantuk dalam kelas, itu yang menjadi hambatan bagi saya untuk kedepannya untuk memperhatikan lagi anak-anak tersebut agar rasa antusias yang mereka terapkan dalam kelas itu tidak terganggu. Oke, baik. Jadi dilihat dari kondisi kelasnya itu ada beberapa yang tidak aktif ya Ibu ya, tidak aktif karena kondisi ngantuk ya. Oke, baik. Jadi
menurut Ibu kira-kira kendala kekurangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, kondisi kelas yang kurang aktif ya, kondisi kelas yang kurang aktif tadi itu apa yang membuat sehingga anak-anak itu menurut Ibu mereka tidak aktif? Salah satunya yang Ibu sebut tadi mengantuk ya. Kira-kira alasannya apa sehingga mereka sampai bisa mengantuk? Itu mungkin karena kembali pada kondisi atau keadaan. Nah, Ibu, peserta didik itu akan mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik apabila didukung dengan media pembelajaran. Tapi kita lihat kembali kondisi di sekolah kita kan masih terbatas untuk media pembelajaran itu. Maka salah satu hambatan yang membuat peserta didik itu merasa ngantuk, lelah karena tidak didukung dengan media yang baik. Jadi itu yang perlu diperhatikan ke depannya. Oke, siap. Kayaknya kemarin kan yang Ibu lakukan tidak menggunakan media LCD proyektor ya, Ibu hanya menggunakan papan tulis. Ya, oke baik Ibu. Jadi mungkin rencana tindak lanjut apa yang akan Ibu lakukan ke depan? Rencananya lebih kayak menciptakan pembelajaran yang kreatif, aktif, dan kalau bisa siswa itu punya kemauan belajar yang lebih tinggi dalam pembelajaran yang akan saya bawa. Baik, jadi rencana ke depan Ibu akan menggunakan beberapa cara untuk bisa meningkatkan kreativitas anak-anak sehingga pembelajaran itu bisa lebih menyenangkan ya Ibu di depan kelas. Nah kira-kira Ibu kapan rencana Ibu untuk melakukan perubahan itu? Dalam waktu dekat ketika saya sudah melakukan kegiatan pembelajaran seperti biasa. Oke, siap Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Mungkin itu hanya beberapa pertanyaan yang saya tanyakan terkait dengan evaluasi tentang observasi yang sudah Ibu lakukan kemarin dalam kelas ya. Semoga kedepannya pembelajaran ini tetap dipertahankan, pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan sosial emosionalnya dan bisa meningkatkan kreativitas anak di kelas sehingga kelas itu bisa merasa nyaman dan menyenangkan. Terima kasih Ibu atas waktunya. Selamat